percobaan aliran fluida. Aliran fluida itu adalah tujuannya mempelajari penggunaan alat orifice meter, rotameter, hanya itu ya. Terus kemudian mempelajari kran, karakteristik kran, karakteristik pompa, kemudian mempelajari kehilangan gesekan atau heat loss pada sistem pemipaan. Aliran fluida ini didefinisikan sebagai zat yang tidak dapat menahan perubahan secara permanen yang disebabkan oleh gaya-gaya dari luar. Itu ada beberapa, yaitu tempat aliran fluidanya itu terdiri dari menggunakan besi ya. Nanti jenis besinya itu apa, Anda harus tahu itu ya. Sepintas nanti akan saya gambarkan dulu, yaitu alat dari aliran fluida. Alatnya seperti ini. Ini tangki ini isinya yaitu nanti diisi air sampai penuh, sampai sini ada batasnya. Terus yang kedua ini adalah pompa. Yang ketiga di sini ada keran pompa. Yang keempat ada orifice meter. Nanti ada penunjuknya di sini isinya air raksa. Terus kemudian yang ke-6, maaf tadi sampai orifice meter, yang keempat ya, yang kelima rotameter. Ini yang dinamakan rotameter di sini. Rotameter. Yang keenam manometer pompa. Yang ketujuh manometer kran. Ini manometer kran. Selanjutnya yang kedelapan manometer orifice. Nah, jadi caranya nanti di sini ada kran. Kran ini nanti tujuannya mengatur sudut putar. Jadi kalau mau dipakai yaitu dihidupkan dulu pompanya. Pompa dihidupkan, semua kran dalam keadaan posisi terbuka penuh. Posisi terbuka penuh ini kran yaitu dengan sudut 1080 derajat Celcius. Karena pemutarannya nanti sedikit demi sedikit setiap 90 derajat 90 ya. Jadi sedikit demi sedikit. Terus nanti Anda tampung airnya untuk mencari debit. Jadi kalau sudah pompa dinyalakan, kerannya dibuka penuh, kemudian Anda ambil alat yaitu untuk perlengkapan bahan alatnya, yaitu ada gelas ukur, kemudian ada stopwatch, ada termometer, ada jangka sorong, ada rollmeter, kemudian ada air ledeng ya. Jadi masing-masing alat ada kegunaannya tersendiri-sendiri. Gelas ukur nanti untuk mencari debit, kemudian stopwatch yaitu untuk pengambilan air sebanyak misalnya 2 detik. Terus selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong itu untuk menghitung diameter dalam dan diameter luar pada pipa. Kemudian rollmeter itu menghitung panjangnya pipa yang ada di alat aliran fluida tersebut. Ya. Seperti itu.
Terus kita bacakan dulu cara kerjanya, yaitu periksa isi air dan reservoir apakah sudah cukup atau belum. Dan periksa semua sambungan, bila ada yang bocor segera diperbaiki. Jadi alat yang akan digunakan jangan sampai bocor, harus dalam keadaan rapat. Nanti kalau tidak rapat hasilnya juga kurang maksimal, gitu ya. Selanjutnya periksa kedudukan keran dan putar pada kedudukan terbuka penuh untuk menghindari tumpahnya air raksa. Jadi nanti kalau tidak terbuka penuh, air raksa nanti bisa terikut dan keluar ke sini. Ya, jadi harus hati-hati. Terus kemudian hidupkan pompa pada tegangan 100 derajat. Pada tegangan 100 volt. Kemudian dengan mengubah kedudukan keran dari terbuka penuh sedikit demi sedikit, amati kedudukan air raksa. Manometer, pelampung manometer untuk masing-masing 2 kali catat tinggi perubahan air raksa dan tinggi pelampung serta periksa laju alir debit untuk setiap perubahan keran. Jadi setiap Anda mengambil debit dicatat, terus kemudian volume manometer kiri dan kanan dicatat. Manometer ini selanjutnya dicatat kiri dan kanan. Manometer orifice dicatat kiri dan kanan. Rotameter juga dicatat. Itu datanya nanti yang harus diambil. Jadi ada beberapa data, yaitu sudut putar dalam keadaan terbuka penuh 1080, kemudian waktunya, volumenya, tinggi manometer pompa, keran dan orifice yaitu kiri dan kanan dicatat. Kemudian ada rotameter, debit, kemudian di rata-rata. Nah itu diamati sampai airnya ini sudah tidak mengalir lagi. Dalam arti airnya sudah berhenti, tidak bisa ditampung dan tidak bisa kita analisa lagi. Kalau sudah tidak bisa dianalisa lagi berarti berhenti nanti pada sudut berapa. Jadi setiap 90 ya, dari 1080 terbuka penuh, terus diputar lagi ke 990, diputar lagi ke 900, kemudian diputar lagi ke 810 sampai kemungkinan nanti terakhir di 0. Di sudut putarnya di 0. Tuh. Terus langkah selanjutnya analisanya untuk yang aliran fluida ini percobaannya mudah, tapi untuk perhitungannya agak panjang sekali ya. Yaitu catat suhu kamar. Yang pertama nanti suhu kamar dicatat untuk pengambilan data-datanya, kemudian dicari row aquadesnya. Selanjutnya sama seperti tadi, berat pikno kosong plus aquades, berat pikno kosong dikurangi, ketemu berat aquades. Selanjutnya volume pikno. Volume pikno dengan rumus tadi sudah ya, sudah dijelaskan sama caranya, yaitu berat aquades per row aquades. Kemudian berat pikno kosong dan fluida. Fluida nanti diambilkan dari air yang tadi mengalir dari air ledeng dimasukkan ke tangki. Diambilkan dari situ ya. Jadi berat kosong pikno, berat pikno kosong, berat pikno kosong plus fluida, ini berat pikno kosong, ketemu berat fluida, Nah, kemudian nanti panjang pipa yang dialiri fluida itu berapa senti. Jadi tadi roll meter itu tujuannya untuk menghitung panjang pipa. Pipanya ini ada pipa semua, dihitung berapa, ditambah ini, tambah ini, ditambah ini, total semua. Semua pipanya dihitung, berapa jumlahnya, berapa sentimeter. Jadi panjang pipa dihitung. Panjang pipa yang dialiri fluida. Kemudian jumlah belokan. Jumlah belokan di sini kan ada dihitung. Misalnya ini ada 1, 2,
3, 4, setiap belokan dihitung semua. Berapa buah? Kemudian diameter dalam pipa. Diameter dalam pipa tadi ada jangka sorong ya, yang dalam dihitung pakai menggunakan jangka sorong. Kemudian diameter orifice. Diameter orifice nanti juga dihitung. Ini diameter orifice yang ini berapa ketemunya dihitung. Terus kemudian mencari rho Hg pada suhu kamar. Oke. Jadi untuk aliran fluida nanti perhitungannya ada yang pertama untuk aliran fluida yang dihitung perhitungan pompa. Kemudian perhitungan bilangan Reynolds dan faktor friksi. Ya, jadi faktor friksi Anda sudah didapat di operasi teknik kimia jika N Reynolds kurang dari 2100 berarti alirannya apa? Laminer. Kalau aliran laminer berarti faktor friksinya yaitu 64 per bilangan Reynolds. Kalau selanjutnya jika bilangan Reynolds lebih besar dari 2100, jika bilangan Reynolds lebih besar dari 2100 alirannya turbulen. Otomatis faktor friksinya rumusnya adalah 0,0791 dibagi bilangan Reynolds pangkat 1/4. Jadi beda ya antara aliran laminer dengan aliran turbulen. Aliran laminer itu alirannya lurus, kalau aliran turbulen berarti bergelombang. Selanjutnya ini bisa dihapus ya. Perhitungan panjang ekuivalen. Atau length ekuivalen LE sama dengan delta H rho Hg min rho fluida D kali 2 kali G. Kemudian di sini dibagi dengan rho fluida kali faktor friksi kali V kuadrat. Kemudian mencari heat loss, kehilangan gesekan dengan rumus faktor friksi L plus length ekuivalen V kuadrat per D kali 2G. Selanjutnya perhitungan karakteristik orifice. Perhitungan karakteristik orifice dengan rumus W sama dengan Q kali rho fluida. Kemudian delta P-nya delta H kali G kali rho Hg minus rho fluida. Kemudian terakhir perhitungan koefisien buang orifice. Koefisien buang orifice. Rumusnya yaitu CD sama dengan W. W itu adalah perhitungan karakteristik orifice dibagi dengan A0 2 kali rho Hg kali delta P per 1 min A0 per A1 pangkat setengah. Nah, perhitungannya seperti ini. Setelah perhitungan kalian buat semua, kemudian dicari grafik. Pertama, grafik. Anda buat grafik hubungan antara length ekuivalen versus sudut putar. Kemudian grafik hubungan antara
rotameter versus debit. Kemudian yang terakhir grafik hubungan develop heat versus debit. Nah, setelah kalian cari semua perhitungan, terakhir Anda membuat grafik. Ada beberapa grafik yang harus Anda buat. Ya, jelas ya. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke selanjutnya. Untuk yang percobaan ke aliran fluida cukup sekian dulu. Dilanjutkan percobaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan alat dan bahan percobaan aliran fluida. Yang pertama, gelas ukur, pignometer, rolmeter, jangka sorong, stopboard, penggaris, voltmeter, tangki, pompa, aliran pipa, manometer pompa, manometer keran, manometer orifice, rotameter, dan bahannya air. Untuk langkah kerjanya sebagai berikut. Pertama, isi tangki dengan air. Periksa air dalam tangki apakah sudah cukup atau belum. Putar keran pada kedudukan terbuka penuh untuk menghindari tumpahan air raksa dari manometer bila pompa dihidupkan. Hidupkan pompa pada tegangan tertentu. Dengan mengubah kedudukan keran dari terbuka penuh 1080 derajat, amatilah kedudukan air raksa manometer pompa, manometer keran, manometer orifice, dan pelampung rotameter untuk masing-masing perubahan kedudukan keran. Tampung air selama waktu yang ditentukan untuk menghitung debit. Tutup keran 90 derajat, kemudian lakukan pengukuran seperti yang sebelumnya. Lakukan hingga debit aliran tidak dapat ditampung. Ukur temperatur air untuk menentukan density dan viskositas air dengan menganggap air yang digunakan adalah air murni. Ukur diameter dalam, diameter luar, dan panjang pipa lurus serta hitung semua belokan pipa.